Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jos Maverick. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Pada video kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat bangunan yang nantinya akan digunakan untuk restoran ataupun kafe. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan cara membuat dinding, pintu, serta jendela pada aplikasi atau software Revit. Seperti yang bisa dilihat pada layar, saya telah mendapatkan base bangunan yang berupa tanah, kolom-kolom, dan balok. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar dinding, pintu, serta jendela pada aplikasi Revit. Pertama, kita bisa memulai dengan membuka floor plan lantai 1 serta lantai 2. Lalu kita bisa zoom. Lalu untuk menggambar dinding, kita bisa memilih pilihan wall. Di sini tersedia arsitektur dan struktur. Namun saya akan menggunakan wall arsitektur. Untuk menggambarnya sendiri, kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita menggambarnya. Di sini karena kita membuka view kita di lantai 1, maka kita akan menggambar dinding tersebut secara ketinggian. Dari lantai 1 ke lantai berikutnya. Lalu kita bisa memilih dia akan setinggi apa, apakah unconnected, ataukah lantai 2, atau lantai-lantai lainnya. Sehingga saya akan mencoba untuk memilih mempraktekkan lantai 2, dan kita bisa menggambar dengan cara menggabungkan dinding tersebut dari kolom ke kolom. Kita bisa memilihnya kolom ke kolom, ataupun walaupun tidak kolom ke kolom, seperti yang kita inginkan untuk bangunan kita nantinya. Apabila terjadi kesalahan seperti ini, kita bisa memencet escape, lalu kita bisa memilih ulang di mana kita akan menggambarnya. Nah, ini sudah lurus, lalu kita lanjutkan kembali. Atau bisa kita langsung ke sini. Apabila sudah selesai lantai 1, bisa langsung kita enter saja atau mencet escape. Lalu menuju ke lantai berikutnya, ke lantai 2. Lantai 2 ini saya akan coba menggambar lagi, namun dengan ketinggian dari lantai 2 unconnected. Sehingga kita harus mengatur ketinggian tembok yang akan kita bangun. Karena satu lantai di rumah atau di gedung yang akan saya buat ini adalah 300 cm atau 3 meter, maka ketinggiannya sendiri akan saya atur 300 cm. Lalu kita bisa mulai menggambar. Setelah selesai bisa dilihat di gambar 3D bahwa semua lantai sudah terpasang dinding-dinding yang seperti diinginkan. Lalu setelah saya menggambar, ternyata saya baru menyadari bahwa tembok saya ini belum sesuai dengan keinginan saya. Bagaimana tembok tersebut akan dibuat. Kita tidak perlu menghapusnya capek-capek karena kita bisa mengubahnya tanpa perlu menghapusnya. Semisal tembok Anda ingin menggunakan materi lain, kita bisa memencet temboknya. Lalu kita bisa menggantinya di sini. Misalnya saya akan menggunakan interior 79 partition.
nanti dia akan langsung berubah. Namun pada proyek kali ini saya akan menggunakan bahan lain, yaitu dinding batu bata atau brick setengah bata. Apabila tidak terdapat di sini, saudara-saudara sekalian bisa membuatnya atau mengelotnya. Namun di sini saya akan mempraktekkan cara membuat dinding. Kita bisa memilih dulu, karena ya kita membuat brick, jadi kita bisa memilih brick. Lalu bisa kita edit type, karena kita akan membuat. Lalu kita bisa lihat pakai preview atau tidak. Di sini saya akan menggunakan preview. Ini merupakan tampilan dari atas bagaimana tembok tersebut nanti akan terbuat. Lalu kita edit. Tapi jangan lupa, karena kita mau membuat, kita duplicate dulu. Lalu kita beri nama. Semisal contoh, dinding setengah bata. Lalu kita edit bagaimana cara konstruksinya terbuat. Dinding ini hanya terdiri dari bata dengan ketebalan 9 cm. Sementara dinding setengah bata yang umum di Indonesia merupakan 10 cm bata serta 5 cm plesteran. Di sini kita bisa menambahkan plesteran dengan cara insert. Karena plesteran sendiri adalah nanti depan belakang atau luar dan dalam, kita bisa menginsert dua kali. Lalu bisa kita edit dulu agar dia mengapit dari batanya tersebut. Lalu kita masukkan bahan plesterannya. Di sini contohnya saya akan menggunakan bahan concrete masonry unit. Lalu kita masukkan saja. Bisa di OK. Kita atur ketebalannya. Batanya merupakan bata 10 cm untuk setengah bata. Lalu ketebalan plesteran 2,5 untuk bagian atas dan bawah. Jika sudah selesai, langsung bisa kita OK. Ya, sebelum di OK, apabila saudara-saudara sekalian ingin mengedit yang lainnya, bisa juga diedit. Apakah struktur materialnya adalah batanya atau konkritnya, bisa dipilih. Jika sudah selesai, OK. Dan saudara sekalian bisa mengedit juga material dan finish, segala macamnya. Namun karena pada dasarnya sudah brick, jadi saya akan langsung OK saja. Maka akan terganti seperti itu. Lalu kita bisa mengubahnya satu persatu. Kita cari lagi nih setengah bata, kita pencet lagi. Atau saudara bisa mengklik, lalu di klik kanan, di select all instance, in entire project, berarti di seluruh projectnya, lalu akan terpilih semua yang satu jenis. Bisa langsung kita ganti ke dinding setengah bata. Maka telah terganti semuanya menjadi dinding setengah bata. Untuk gambaran dinding, perlu diperhatikan juga bahwa dinding ini jangan sampai menabrak balok yang ada di atasnya. Jadi kita perlu perhatikan dulu berapakah tinggi dari balok tersebut. Di sini tinggi dari balok adalah 30 cm, sehingga bisa kita edit. Kali ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan view per lantai. Di view per lantai kali ini, kita bisa mengklik dindingnya. Kita bisa klik kanan, select all instance, visible in view. Karena bila kita memilih visible in view, maka yang terpilih akan hanya yang di lantai satu saja. Sementara jika kita memilih in entire project, maka akan terpilih semua yang lantai 1 maupun lantai 2. Lalu bisa kita edit. Karena balok tersebut ada di atas, berarti kita bisa menggantinya ketinggian dari atas stop offset. Karena dia akan ketinggiannya minus, jadi kita minus 30 kan di sini. Lalu kita enter. Sehingga semuanya telah terganti menjadi minus 30 ketinggiannya. Dan bawahnya tetap menempel pada ketinggian yang sama di lantai 1.
Ini tidak menempel karena ketinggian tanah saya memiliki kontur yang naik turun. Begitu juga yang di lantai 2. Bisa diklik kanan, pilih dindingnya, klik kanan, visible in view. Lalu kita connect ke atap, lantai dan atap, lalu offsetnya kita minus 30. Apabila tidak ingin menggunakan layer di atasnya, kita bisa unconnected, lalu ketinggiannya sendiri kita ubah dari lantai 2 ke atasnya setinggi 270. Maka hasilnya tidak akan berbeda, sama-sama tidak menyentuh balok. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pintu serta jendela pada software Revit. Seperti yang terlihat pada layar, saya sudah mendapatkan base bangunannya, sudah ada tembok, kolom, serta tanah, juga balok. Sehingga saya bisa langsung menggambarkan pintunya. Untuk menggambarkan pintu tersendiri, akan lebih mudah melihatnya di lantai 1 atau lantai 2. Karena lantai 3D akan susah mengaturnya. Lalu, untuk menggambarkannya sendiri, kita bisa memilih menu door pada arsitektur di sini. Untuk pintu door dan untuk jendela adalah window. Sementara untuk menggambar pintu, kita bisa langsung saja saya contohkan. Kita bisa memilih jenisnya di sini. Apabila pintunya belum ada yang sesuai kita inginkan, bagaimana dia bentuknya, kita bisa mengambilnya dari file yang telah disediakan oleh Revit maupun file yang telah kita download di luar sana dengan cara kita mendownload family. Di sini karena saya akan mengambil dari file Revit yang tersedia, saya akan membuka Libris, lalu saya akan memilih English karena ingin satuannya cm atau mm. Kita buka UK dan kita cari pintu. Terus, lalu kita cari di sini pintu seperti apa yang kita inginkan. Semisal pintu yang kita inginkan adalah pintu seperti ini. Lalu kita bisa open saja. Ini bisa di cancel karena saya sudah kebanyakan jadi auto save harusnya. Lalu kita bisa melihat pintunya sudah tersedia di sini. Namun ukurannya ternyata belum sesuai yang kita inginkan. Sehingga kita bisa mengganti atau mengeditnya dengan cara edit type di sini. Kita bisa lihat preview atau tidaknya dari atas. Lalu kita bisa mengedit bagaimana ukuran pintu tersebut. Kita cari dimensi. Kita bisa banyak sekali untuk pintu yang kali ini. Kita bisa mengedit ketebalan pintunya. Misalnya pintunya 5 cm. Atau tingginya adalah 200 cm. Namun karena sebelumnya saya sudah membuat, jadi saya tidak akan mengedit yang ini. Ini kalau sudah selesai bisa langsung di-save. Tapi karena saya tidak menginginkannya, jadi saya cancel. Saya sudah membuat pintu sebelumnya, yaitu pintu yang ini. Lalu setelah kita memilih pintu sesuai yang kita inginkan dan sudah sesuai dengan ukurannya, kita bisa memasangkan pintunya. Kita tinggal memilih di mana lokasi pintu tersebut akan dipasang. Lalu, misalnya di sini, kita tinggal langsung klik saja. Klik. Maka pintu tersebut sudah terpasang. Dari 3D juga bisa, misalnya seperti ini. Namun karena pintu masuk sebenarnya cuma satu di bangunan saya, jadi saya hapus lagi. Misalnya untuk pintu yang lain. Misalnya kita buat pintu lagi. Untuk contoh, saya akan memasangkan pintu ini, lalu saya pasangkan di sini. Maka bisa dilihat kalau pintu ini dibuka, dia akan mengarah ke dalam, ke arah sana. Bisa kita lihat di gambar, pintunya sudah pasang. Namun, bagaimana apabila pintu ini ingin dibukanya ke arah luar? Kita bisa mengubah arah keluar pintu tersebut dan di mana pintu tersebut dibuka atau angle-nya dengan mempencet tanda di sini. Misalnya akan saya balik untuk keluar dan dia akan terbuka ke arah kiri. Walaupun di sini tidak terlihat berbeda, namun nanti ketika terbuka dia akan melakukan cara seperti ini.
Seperti itu untuk pemasangan pintu. Untuk pemasangan pada jendela, bisa juga kita lakukan di arsitektur, lalu pencet pilihan window. Dengan cara yang sama, apabila jendela yang diinginkan belum tersedia di sini, kita bisa mengeloadnya, lalu kita bisa cari ke window. Kita buka, lalu kita cari yang kita inginkan. Semisal yang saya inginkan adalah yang seperti ini, langsung bisa kita open. Kita sesuaikan ukuran yang kita inginkan dan bagaimana ketepatan dari ukuran si jendela tersebut. Bila sudah kita oke, lalu bisa dilihat sini bagaimana window tersebut akan dipasang, apakah ke arah luar ataupun ke arah dalam. Juga yang perlu diperhatikan saat memasang window atau jendela adalah berapakah ketinggian jendela tersebut dari permukaan tanah. Untuk mengatur ketinggian tersebut, kita bisa memilih seal height di sini. Ini berarti dia dari permukaan tanah hingga ke bawah jendela tersebut. Apabila kita masukkan 0 cm, maka ketika kita pasang, jendela tersebut akan berada 0 cm dari permukaan tanah atau permukaan lantai kita pilih. Ketika dipasangkan 0 cm, maka akan seperti ini. Oleh sebab itu, seal height-nya harus kita atur. Pada proyek kali ini, saya akan menggunakan ketinggian dari jendela tersebut adalah 150 cm. Bisa di oke. Lalu saya pasangkan sebagai contoh di sini. Maka nanti bisa dilihat di proyek 3D bahwa jendela telah terpasang di sini. Atau secara manual di 3D kita bisa menggambarkan di mana dinding tersebut ingin terlihat, jendela tersebut ingin terlihat. Semisal di sini, kita langsung pencet saja. Pada 3D kita tidak usah takut terhadap ketinggiannya, karena ketinggiannya akan sesuai dengan di mana kita mengkliknya. Lalu bagaimana apabila pintu tersebut ingin dihapus karena salah memencet atau jendela salah menaruh? Bisa langsung kita delete saja. Sekian mungkin dari penggambaran proyek yang ditugaskan kepada saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya, serta
Mungkin sekian dari saya.